Akari Turbo Cool setengah PK, tipenya ini A05D3LBK. Ini keluhan user gak dingin sama keluar kode errornya E4. Nah, untuk E4 tuh umumnya tipe ini tuh bocor freon ya, kekurangan freon lah. Intinya termis pipa tuh nggak mendeteksi dingin dalam sekian waktu tertentu. Karena freon berkurang, otomatis nanti dia muncul kode errornya, yaitu E4. Ini setelah saya cek tekanan freonnya, ini pakai R410A, tekanannya hanya 44. Terus pipa kecilnya dia ada muncul bunga es. Jadi dulu AC ini pernah diklaim garansi, udah pernah klaim garansi, ganti evaporator baru. Jadi kemungkinan besar sekarang bocor lagi di evaporator. Nanti kita cek apakah benar di evaporator atau tidak. Ini AC udah saya bongkar. Ini nggak langsung kita bongkar gitu, nggak, kan kita tetap kita cari tahu dulu mana sih yang kemungkinan bocor. Tadi pas di atas kan udah saya cek. Umumnya AC itu evaporator bocor tuh di pipa U-bin yang sebelah kiri seperti ini. Sebentar, flashnya dinyalakan. Nah seperti ini. Jadi di sekitar sini tuh berminyak. Ini minyak oli ya. Maksudnya bukan minyak goreng. Jadi kan AC kan ada olinya. Jadi kalau ada kebocoran freon, dimanapun bocornya, kemungkinan besar akan ada oli yang ikut keluar. Jadi nggak langsung kita bongkar gitu, nggak. Kita cari dulu yang dicurigai mana sih yang bocor, baru kita lakukan eksekusi. Nanti untuk ngetesnya kita lepas evaporator, kita isi tekanan saya pakai freon. Biasanya kan standarnya itu pakai nitrogen, cuman saya nggak punya nitrogen, jadi saya pakai freon aja. Nanti direndam ke air. Jadi ini evaporator udah dilepas semua dari unitnya. Nanti kan kita cuci juga. Jadi untuk ngetesnya, tangkai evapnya ini kan ada dua nih. Ini yang pipa kecilnya kita pasang ke analizer. Saya kasih tekanan. Saya pakainya freon ya, pakai freon R410. Terus untuk yang gedenya kita dop, kita tutup. Jadi nanti kita cuci dahulu. Kita cuci semua pakai steam, baru kita rendam ke air. Jadi seperti ini, coba perhatikan kalau ada kebocoran di sekitar pipa-pipa U-bin ini, kalau kena air dia tuh nggak nempel. Jadi karena permukaannya kan berminyak ya, oli seperti ini. Nah, jadi menandakan sekitar sini tuh ada kebocoran. Jadi ini yang saya maksud bocornya itu. Perhatikan di sekitar pipa itu, pinggir-pinggir pipanya ini saya zoom ya. Tuh, keluar gelembung-gelembung halus. Ini juga, ini menandakan bocor. Jadi langkah perbaikannya itu sebenarnya ada dua teori, dua opsi lah, masih bukan dua teori ya, dua opsi. Jadi bisa kita langsung kita las, kita tambal, kita las pakai brazing gitu ya, pakai kawat perak, atau kita ganti pipa U-bin-nya. Jadi pipa tekupannya itu ada spare part ya. Jadi kalau saya nanti milih opsi yang kedua karena lebih awet. Jadi pipanya kita potong semua, kita gerinda, terus kita ganti pipa U-bin yang baru. Jadi ini udah kita potong. Jadi ini setelah kita sok, kita masukin pipanya satu-satu gini. Jadi kalau dia belum pas, nanti kita tekuk dikit pakai tang lancip biar bisa masuk maksimal. Jadi ini kita buang beberapa lapis. Dikira-kira aja, nggak ada ukuran pastinya. Intinya pas memudahkan kita untuk mengelasnya nanti. Kalau kena sirip ini nanti kan dia kan kebakar, terus lengket ke tembaganya tuh. Jadi dicok-cok sedikit aja, satu biar nggak rusak siripnya. Terus terang untuk Akari ini gampang banget perbaikannya dibanding merek-merek lain, karena jumlah pipanya itu sedikit dibanding yang merek-merek lain yang pipanya banyak. Terus siripnya ini juga mudah dikupasnya. Ada yang susah banget ada. Kalau yang ini gampang. Ini kita sok sedikit biar muat, lubangnya jadi rapi.
kita ganti dan sudah kita amplas juga, tinggal kita las. Jadi kalau untuk pengelasan model begini tuh paling enak tuh posisinya tuh vertikal. Jadi kita hajar dari atas ini, kita panasin kan, otomatis ya nanti lumer ke bawah sendiri dan hasilnya lebih rapi dibanding posisi horizontal atau tiduran. Panasin bagian atas ini. Jadi uben barunya ini pipanya juga saya las ya, saya tebelin lagi karena kualitas uben yang sekarang emang udah mulai tipis-tipis semua. Jadi meskipun ganti tapi jelas semua dilapisin lagi. Terutama untuk unit ini tuh kebetulan lokasinya tuh sangat korosif, gampang banget bocor. Hampir semua yang punya AC di sini tuh bocor semua. Jadi keluarnya rata-rata begitu. Ini antisipasi. Terus setelah kita las semua, jadi nanti sirip-sirip di sini. Ini kan yang kena api juga ya, terbakar. Ini nanti kita buang sekalian biar rapi. Maksudnya nggak dibuang nggak masalah, cuma takutnya kan rontok, nanti nyumbat di pembuangan airnya. Jadi ini udah dilas semua. Setelah dilas, ini jangan langsung dipakai didingin air gitu, jangan ya. Udah biar dingin sendiri atau pakai angin boleh. Takutnya retak hasil-hasilnya nanti. Setelah itu nanti sudah. Ini untuk tangkai yang sebelah kanan juga kita las semua. Evapnya sebelah kanan kita tebelin ya, bukan diganti pipanya enggak, tapi cukup ditebelin aja. Ini enggak bocor, tapi kita antisipasi, kita tebelin. Jadi ini udah kita tes, kita kasih tekanan pakai freon, kita rendam lagi seperti langkah awal tadi nyari kebocoran. Di sini udah kita pastikan aman, tidak ada kebocoran lagi. Tinggal kita kan habis direndam air gini kita keringin sebentar, saya pakai angin, terus nanti kita cat. Ini setelah kering kita cat, saya pakai cat semprot yang untuk panas, hitam, dengan harapan dia daya rekatnya lebih bagus dan nggak mudah luntur. Kalau nanti pas kita steam gitu nggak mudah rontok. Ini udah kering catnya. Berhubung tadi kan sirip-siripnya ini kan kita buang ya, beberapa lembar kita buang, jadi kemungkinan nanti akan ada netes air karena ngembun, karena nggak ada siripnya, jadi kehisap sama kipasnya. Jadi cara ngakalinya kita pakai lakban hitam, nanti kita lakban bagian per bagian, kan ini ada 3 bagian nih, 1, 2, 3, jadi kita lewatin celah-celahnya sini. Kita sobek sedikit, yang penting lakban bisa muat, bisa masuk. Udah, kalau yang atas ini udah terpisah, tapi kalau yang bawah ini menyatu siripnya. Terus kita kasih lakban. Udah kita lakban, kita pasang penutupnya, terus kita lakban ulang ke sini, jadi biar nempel. Ini untuk antisipasi netes air aja ya. Untuk pendinginannya sebenarnya nggak terlalu signifikan, meskipun siripnya tadi beberapa kita buang. Tapi ya itu resiko terbesarnya itu kalau pipanya ngembun, nanti dia akan ke bawah sama kipas, kesedot, kehisap sama kipas. Enakan sih pakai lakban yang lebar, jadi sekali ngelak. Jadi untuk sirip-sirip yang banyak begini, sebenarnya ada sisir khususnya, cuman saya nggak bawa sekarang. Jadi kita bisa pakai tespen, obeng min atau apa. Jadi ini saya pakainya obeng min. Kita garis satu-satu kayak gini nih. Jadi nanti dia kembali lurus. Cuman butuh proses sih. Jadi kita lurus-lurusin lagi. Ya meskipun nggak bisa kembali sempurna, tapi seenggaknya dia sudah mulai renggang lagi ya. Tadi kan rapat, jadi nanti sirkulasi udaranya lancar, perpindahan kalorinya lebih bagus. Sekarang tinggal kita pasang. Jadi proses flashingnya langsung dari freon, langsung tanpa analisa, biar keluarnya lebih besar. Cukup. Yang penting pipa gedenya ini kita buka ya. Tadi kan pasang dop untuk atas bocor, tapi kalau untuk flashing kita buka. Udah cukup.
Ini sebelum kita isi freon, kita vakum dahulu untuk membuang semua udara, karena sifatnya oli untuk freon R40A atau R32 juga itu sifatnya sangat higroskopis ya, jadi mudah menyerap uap air. Jadi kalau dalam pipa instalasinya atau di evaporatornya itu masih ada udara, nanti bisa merusak olinya. Ini saya isi freonnya di 145, evaporasinya di 10, kurang lebih 10 derajat, ampernya 1,5. Tipe ini tipe low watt ya. Jadi kalau untuk R22 itu umumnya ada yang evaporasi rata-rata yang dipakai itu 5 derajat, jadi tekanannya itu kisaran di 70 sampai 75. Tapi kalau untuk freon R40, R32 yang saya tahu ya sejauh ini, meskipun kita ngikutin evaporasi seperti R22 5 derajat gitu, tapi dinginnya emang nggak nendang. Jadi evaporasinya kita naikin kisaran di antara 10 sampai 12 derajat. Jadi tekanan freonnya emang tinggi, kisaran 130 sampai 160-an. Jadi untuk acuan pastinya saya juga kurang tahu, tapi yang sejauh ini sampai dingin evap merata itu rata-rata kalau saya kasih freon di kisaran 140 antara 130 sampai 160 itu evap baru merata untuk kita pukul rata untuk semua merek ya. Jadi nggak bisa kita pakai di 5 derajat lagi. Kalau kita pakai evaporasi 5 derajat, jadi tekanan di kisaran 120 PSI, dingin evapnya nggak merata. Untuk alasannya gimana saya juga kurang tahu, tapi ya berdasar pengalaman aja sih. Oke, ini udah selesai, udah finish. AC udah bagus. Ini AC Akari Turbo Cool. Udah kita beresin.